title elit tapi gaji sulit, bener gak sih? Tantangan dari seorang jurnalis single, kemudian jadi seorang jurnalis yang punya keluarga, itu memang tantangannya juga beda banget. Punya pasangan seorang jurnalis tuh pasti akan merasakan bahwa jadi pasangan jurnalis itu berat gitu loh. Hai teman bicara. Hari ini teman bicara kita adalah Yana Mahendra, founder Bertutur yang juga sudah berkecimpung di dunia public speaking kurang lebih 10 tahun. Lumayan lama juga ya. Halo Mbak Yana. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih loh Mbak udah mau temenin kita ngobrol-ngobrol. First time ini ya? Oke. Mbak Yan, dari sekian banyak bidang, kenapa jurnalistik? Kalau ditanya untuk satu alasan pasti kita bakal bingung jawabnya ya, karena sama kayak kita misalnya ditanya kenapa pacar kamu sayang sama kamu, jawabannya mungkin akan karena orangnya baik. Emang orang lain nggak baik. Nah, jadi kalau aku cinta sama jurnalistik juga mungkin karena cocok aja sama aku, terus kayak ada sisi-sisi menantang dan lain sebagainya. Itu mungkin di hal lain juga akan seperti itu. Cuman kalau dipikir-pikir flashback lagi waktu kecil tuh kayaknya emang udah dibiasain aja dari kecil tuh ikut ini itu, ikut lomba ini itu. Jadi kayak mentalnya udah kebentuk pede, terus kayak agak banci tampil kayak gitu. Jadi kayak dari kecil yang bener-bener paling kecil tuh waktu TK gitu. Udah jadi kayak pemimpin baca doa waktu perform di suatu radio radio RRI ya, RRI di Kota Semarang kayak gitu kan. Jadi kayak kayaknya ini sih titik pertama aku paling berani di depan umum, ibaratnya kayak gitu. Emang Bapak Ibu juga kayak gitu, tipikal yang senang ngomong? Nah ini cukup menarik sih, karena salah satu materi yang biasa aku bawain ketika lagi sharing public speaking itu aku selalu kayak nanya ke teman-teman, menurut kalian kemampuan public speaking itu dari bakat, keturunan, genetik gitu nggak? Rata-rata mereka jawabnya iya, karena mereka ketika merasa takut untuk berpublic speaking tuh alasannya gini, nggak mau, aku nggak bakat, nggak ada keturunan, nggak minat, ibaratnya kayak gitu. Padahal itu kan suatu kemampuan yang by skill, kemudian by belajar. Dari bapak ibu aku aja tuh sangat tidak mencerminkan adanya keturunan pinter ngomong, karena bapak ibu aku tuh orang Wonosobo, orang kampung, lulusannya cuma SD sama SMP. Dan untuk ngomong di depan RT aja, kayak misalnya jadi bendahara RT melaporkan gitu-gitu, itu sangat takut gitu, cenderung pemalu gitu ya. Nggak ada keberanian untuk ngomong di depan umum gitu. Jadi ketika aku membawakan sharing public speaking, kira-kira kalian mengira orang tua aku seorang apa? Pada jawabnya sarjana komunikasi, sarjana ini. Atau paling enggak emang punya profesi yang biasa gitu loh, ngobrol di depan banyak orang gitu. Padahal kan. sama sekali enggak. Jadi itu yang kemudian jadi pemicu semangat untuk teman-teman semuanya, bahwa di sini tuh aku ingin menggencarkan campaign bahwa public speaking itu adalah hak segala bangsa. Nggak harus orang berpendidikan, nggak harus dengan latar background tertentu yang bisa pintar public speaking. Sesuatu bisa diasah gitu kan intinya kan. Terus akhirnya berkecimpung di dunia jurnalistik tuh emang Mbak Yana ngambil disiplin ilmu itu sengaja atau kayak gimana? Kalau yang pas awal-awal banget itu kan dari mulai SMA. Kalau yang kemudian menjadi profesional itu setelah lulus kuliah dong berarti. Nah tapi sebelum itu pun udah pengen masuk ibaratnya ke dunia cuap-cuap ya. Itu tuh awal mulanya banget adalah waktu SMA. Ada seorang kakak kelasku yang aku tuh ngefans banget sama dia dari zaman SD. Jadi dia tuh cewek tapi kayak dominating people banget. Terus kayak jadi pemimpin upacara kayak gitu loh, yang kayak wanita independen banget. Terus kayak tahu-taunya dia waktu SMA jadi penyiar radio dan itu hits banget. Jadi aku kayak role modelku tuh dia banget. Terus kayak keren banget nih orang, aku pengen jadi kayak dia gitu, pengen jadi penyiar radio pada saat itu. Dan pada saat itu profesi penyiar radio tuh masih jarang gitu loh, nggak yang sehits sekarang gitu. Jadi
ketika aku udah lulus SMA itu aku coba-coba cari mau ngelamar jadi penyiar radio, tapi ternyata nggak bisa langsung karena harus magang dulu. Nah, aku maganglah di satu radio lokal di Semarang selama mungkin berapa bulan doang gitu, ngisi waktu ketika aku udah lulus SMA sampai ke masuk kuliah. Kemudian waktu aku masuk kuliah udahlah selesai program magangnya ini, terus aku ikutan gabung ke UKM, unit kegiatan mahasiswa radio juga di kampus. Nah dari situ aku ikut audisi macam-macam nih, semua audisi radio swasta tuh aku ikutin. Alhamdulillahnya nggak ada yang lolos. Tapi lucunya karena pengennya jadi penyiar radio dan nggak lolos, malah ada tawaran dari temen yang baru aja kenal untuk ikut audisi presenter lokal, presenter TV. Satu kali audisi langsung lolos. Jadi pengennya jadi penyiar radio nggak lolos. Tapi malah dapat kesempatannya presenter TV, lolos. Kayak anak culun langsung jadi presenter TV lokal kan bingung ya. Iya nggak sih. Tapi dari situ langsung belajar macam-macam banget. Iya. Tapi semua yang udah dilewatin disupport sama orang tua? Kalau kayak awalnya mungkin nggak terlalu disupport ya, karena apa sih gitu kan, kayak masih awam gitu ya. Masa kayak anak-anak lain tuh pengennya masuk ke dokteran lah, jadi guru lah kayak gitu. Iya, bener-bener. Jadi mereka ya pemikirannya itu doang, kayak profesi yang menjanjikan ya hanya PNS, guru, dokter kayak gitu. Jadi kayak ini tuh apa gitu kan, masih kayak gitu kan mindsetnya. Bener, makanya kenapa kalau anak-anak kecil ditanyain cita-citanya apa kayaknya jarang kan. Ada yang jawab, aku mau jadi reporter, jurnalis, wartawan tuh kayak pasti jarang polisi, gitu. TNI, bener. guru, dokter gitu kan. Makanya kalau biasanya dokter, polisi atau profesi-profesi yang kayak gitu tuh nggak perlu ditanya, kamu kenapa mau jadi dokter gitu kan. Makanya penasaran, tadi kayak perempuan kan, kita perempuan gitu, terus memilih profesi itu. Sebenarnya setelah akhirnya berkecimpung, realitanya kayak gimana sih Mbak ya? Realitanya cukup lucu sih, karena sesuai ekspektasi nggak? Enggak dong pasti. Karena jadi awalnya itu sebenarnya pengen jadinya presenter dunia entertain. Karena sering nonton acara talk show musik, dahsyat lah, boleh disebutin nggak? Boleh. Dahsyat apa sih, pokoknya yang kocak-kocak, yang lucu, terus yang kayak wah banget. Tapi di situ aku ngeliatnya kayak ini tuh harus yang kayak kalangan artis, kalangan orang Jakarta, harus yang cantik kayak gitu-gitu circle-nya. Kalau yang kayak orang biasa seungguk orang biasa dari kampung tuh kayaknya jarang gitu kan. Nah terus aku agak gimana ya, kayak agak menggeser jalur, melewati ini nih reporting. Jadi kayak apa sih namanya, rekrutmen reporter. Aku melihatnya di situ justru lebih bisa semua orang masuk ke situ gitu loh. Tapi di situ tantangannya adalah ternyata otakku nih nggak sepinter reporter seharusnya, karena enggak dong. Iya, tapi kan harus punya pengetahuan basicnya itu banyak. Sedangkan aku dulunya cuma suka hura-hura pengetahuan musik kayak gitu-gitu loh, yang general, ngerti kan? Iya, ngerti. Sedangkan ini lebih ke harus mengerti dunia politik juga, seenggaknya harus suka baca. Tapi itu aku berusaha bangetnya dengan bener-bener ngegembleng diri sampai ini loh, apa namanya, langganan koran. Aku paksain diri baca koran setiap hari, padahal aku nggak suka. Tapi karena aku mau menuju ke rekrutmen reporter itu, aku kayak paksain. Jadi sebenarnya terpaksa, tapi akhirnya ternyata ada hikmahnya gitu ya. Terus terbiasa lama-lama gitu loh. Nah akhirnya setelah Mbak Yana bergeser nih, kalau sebelumnya kayak kepikiran banyak orang yang harus cantik, harus menarik, berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah milih buat jadi reporter dan news ya, nah itu sama nggak sih ternyata harus cantik dan lain sebagainya? Kalau cantik itu ya karena relatif ya. Aku aja nggak cantik tapi bisa dibikin cantik, karena kan yang penting tuh harus penampilannya ya benar, penampilan menarik. Tapi kan itu bisa kayak bisa by makeup gitu-gitu. Tapi emang harus belajar banget, karena aku yang nggak ada basic makeup sama sekali dulunya juga, kemudian belajar makeup masih jelek kayak gitu-gitu. Emang harus ada itu gitu loh. Jadi emang bener-bener ya, orang masa mau ngelihat kita di depan kamera buluk gitu kan.
Karena Tapi visual tetap penting ya. karena kita makhluk visual kan, Iya, jadi iya. ngelihatnya itu dulu. Cuman itu harus benar-benar diimbangi dengan ibaratnya isi otak, pengetahuan, dan itu Benar-benar. aku benar-benar maksa diri untuk ngegembleng banget untuk memperbanyak pengetahuan, karena sebelumnya ibaratnya kayak nol atau minus. Jadi benar-benar aku paksain banget untuk tahu segala macam berita gitu loh. Terus banyak banget soalnya Mbak Yan, kayak rata-rata mahasiswa lah ya, atau remaja yang beranjak dewasa gitu tuh, mereka mikirnya, kalau mau jadi reporter gitu, apalagi di TV gitu, aku nggak cantik, jadi minder duluan tuh nggak perlu kan? Nggak perlu banget. Makanya itu pertama ya isi otak, karena kalau apa namanya ibaratnya kayak tampilan tuh bisa di make up gitu. Dan biasa kalau knowledge atau inner beauty-nya bagus juga pada hasilnya akan cantik kan ya di Iya, secara visual iya, kan. dengan air wudhu. Tapi Mayan, sekarang tuh meme-nya tuh rame. Title elit tapi gaji sulit, bener gak sih? Bener sih. Ya, gimana sih? Tadi teman-teman udah pede terus tahu-tahu. Kalau ngomongin gaji, sayangnya emang kalau di Indonesia dunia jurnalistik belum sedihargai itu seperti di luar negeri ya. Kita bicara realita aja. Padahal mungkin apa ya, bisa dibilang apa sih, integritas dari jurnalis Indonesia tuh bagus gitu loh. Dan kita untuk apa ya, ibaratnya kayak militansinya jurnalis Indonesia tuh nggak bisa diraguin gitu loh. Apalagi apalagi misalkan waktu aku di Jakarta ada beberapa TV yang nggak terlalu gede nih, justru karena nggak terlalu gede dia timnya sedikit. Itu justru kayak membentuk militan banget dianya dibandingkan dengan TV-TV lain kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kayak untuk segi apa dari gajinya itu emang belum terlalu, menurut aku belum terlalu dihargai. Makanya orang-orang yang kemudian walaupun passionnya di dunia jurnalis ini kemudian harus berhadapan dengan realita kebutuhan hidup, mungkin tidak akan bisa selamanya ada di dunia jurnalis gitu loh, kemudian akan menyerah. Karena banyak teman-teman aku yang kayak gitu, dia itu selama jadi jurnalis militan banget loh, kayak senior banget, kayak udah panutan banget, tapi akhirnya dia mundur dari dunia jurnalis yang kemudian dia kerja di suatu perusahaan yang benar-benar kita tahu bahwa dia ke perusahaan itu untuk ngejar salary yang lebih baik untuk kehidupan dia gitu loh. Dan itu kayak kita pasti ngerasanya yang melihat sayang banget karena dia tuh bagus banget, paham kan? Tapi ya aku nggak tahu itu harus bagaimana, dari sistem kah atau dari pemerintah kah atau bagaimana gitu. Tapi berarti kan bisa dibilang profesi ini tuh nggak bisa memperkaya kamu gitu ya, sebenarnya kan dalam tanda kutip gitu. Terus apa yang bikin Mbak Yana bertahan? Iya, makanya kalau mau kaya jangan jadi jurnalis sih kayaknya. Makanya jadi pengusaha ya. Nih, pengusaha. Usahanya apa? Cari kerja. Iya, makanya aku melihatnya orang-orang yang benar-benar ibaratnya militan sebagai jurnalis ini by passion aja. Jadi mereka emang kayak udah tahu nih ibaratnya kayak ya gajinya nggak naik-naik atau apa, tapi memang into the gitu loh kalau kerja. Paham. Ngerti kan? Iya, jadi meskipun ibaratnya nggak bisa rely ke uang, tapi dia bahagia, happy gitu kan ya kerjanya. Dan juga tapi kesulitannya juga adalah misalkan orang-orang ini bagus gitu ya, di misalkan dia di dunia jurnalis nih udah bagus, ketika mereka harus survive di bidang lain agak sulit gitu loh. Jadi mereka emang cocoknya di dunia itu gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Nah, kalau aku nih mencoba untuk bisa survive juga di bidang lain seperti usaha kayak gitu, karena ya itu tadi realita kebutuhan. Ditampar realita ya. Iya, betul. Tapi nyesel nggak udah sekian tahun nih? Enggak nyesel sama. Ini bukan keputusan yang disesali kan? Enggak nyesel sama sekali, karena akhirnya bisa ngebangun bertutur yang mungkin orang mandangnya apa sih bertutur ini gitu kan. Cuman sharing kecil, maksudnya kayak kelas sharing kecil, tapi itu kayak mengisi kemudian kekosongan di, maksudnya kayak di sanubari apa sih maksudnya. Jadi ketika aku resign kerja, memutuskan untuk resign dari dunia jurnalis, itu kan kayak ada pemikiran, kok karir yang udah aku bangun selama 10 tahun ini masa harus berhenti kayak gitu loh. Sebentar, aku sekarang jadi penasaran gara-gara Mbak Yana mention resign. Emang gimana ceritanya sebelum sampai ke
pada akhirnya memilih untuk Oh, kamu mundur? belum tahu ya Iya, ceritanya? belum tahu. Ya, pura-puranya belum Iya, tahu. nggak teman-teman mau Pemirsa tahu juga. soalnya. Teman-teman Teman bicara ya. kita mau tahu. Jadi setelah udah nih mengalami apa ya, maksudnya lika-liku kehidupan dari dunia announcer radio, penyiar radio, terus kemudian waktu setelah kuliah jadi reporter di Jakarta di stasiun digital, TV digital 3 tahun, terus resign, terus jadi presenter di stasiun lokal. Kenapa memilih stasiun lokal? Karena waktu itu udah 3 tahun di Jakarta itu ngerasa nggak betah hidup di ibu kota. Oke. Satu karena macetnya banget, itu udah bikin kayak faktor eksternal stres. Terus dari faktor internalnya di perusahaan ngerasa ada kayak toxic relation gitu antara Sesuatu yang nggak atasan. cocok lah ya. Jadi aku kayak udahlah, kayaknya cukup di sini aja, aku nggak mau kayak gini, mau resign aja, mau kembali ke Semarang ibaratnya gitu. Semarang Tapi ini pulang kampung. pulang kampung, Oke. tapi belum tahu mau kerja apa. Ya udahlah, ntar daftar jadi radio announcer atau apa pasti bisa kayak gitu. Belum ada pemikiran, tapi udah nekat mau resign. Ternyata malah boleh disebutin kan nama stasiun? Boleh dong. Metro TV itu bikin stasiun di Jawa Tengah, dan akhirnya aku malah daftar terus keterima jadi presenternya di stasiun Semarang gitu. Terus di situ 3 tahun, udahlah nggak ada pemikiran untuk resign cepet karena pengennya 5 tahun. Kan udah menikah nih, tapi pengennya masih 5 tahun lagi, masih pengen mengejar achievement gitu loh. Ada award presenter kayak gitu tuh. Bener-bener masih ada di Masih dalam punya goals bayangan gitu ya. Terus tiba-tiba hamil anak kedua tanpa direncana, dan itu ternyata janinnya lemah. Oke. Terus akhirnya aku tanpa babi bu, aku langsung mikir ya udahlah resign aja karena nggak bisa dibawa kerja, dan aku nggak mau jadi orang yang kayak nyusahin perusahaan dengan aku cuti lama, tapi aku nggak tahu kondisi aku bakal baiknya tuh sampai berapa lama kayak gitu loh. Terus pertimbangannya apa aja Mbak Yan merelakan sekian tahun di bidang ini, terus akhirnya memutuskan untuk mundur? Waktu resign itu ya, ya karena pada saat itu udah berkeluarga ya kan, dan aku udah punya anak satu, dan ini kehamilan anak yang kedua. Jadi kalau udah berkeluarga kayaknya memang prioritasnya akan lebih ke keluarga. Selain itu karena masih ya aku mikirin si jabang bayi ini gitu loh. Kalau misalkan aku bukan yang nyelamatin dia, terus siapa gitu kan ibaratnya. Jadi kayak aku seolah merelakan mimpi-mimpiku dulu untuk ibaratnya kayak melahirkan dia dengan selamat, untuk mewujudkan mimpi keluarga kecil aku gitu. Berat nggak memutuskan Waktu itu kayak nggak pikir panjang sih kan, tapi juga kayak aduh gimana ya, masa aku langsung jadi pengangguran, langsung yang terbiasa kerja setiap hari, terus kayak, dan itu tuh sempet banget orang-orang semua kaget, terus kayak bertanya lo kok resign gitu kan, padahal udah jadi presenter kok resign, kenapa gitu. Cukup sulit untuk menjelaskan gitu loh, karena orang pasti nggak akan sepemahaman resignnya adalah karena hamil dan nggak bisa diajak kerja gitu. Terus kayak lah kan bisa cuti, lah kan bisa, mereka punya kayak pandangan harusnya opsinya ini itu ini, tapi kan ibaratnya bukan kalian yang menjalani, kan aku yang menjalani gitu loh. Jadi kayak waktu itu sempat mikirnya ya cukup berat, terus kayak gimana ya gitu kan, tapi ternyata ada jalan, dan kayaknya emang aku tuh orangnya cukup konseptor. Jadi kayak suruh mengkonsep apa tuh selalu aja ada ide gitu loh. Jadi kayak udah terbiasa kerja setiap hari, udah terbiasa mikir ide macam-macam. Jadi aku berpikirlah kayaknya aku nggak bisa cuman jadi ibu rumah tangga yang setiap hari ngurus anak, terus nggak ngelanjutin karir yang aku bangun selama ini, walaupun nggak dalam perusahaan formal gitu loh. Jadi makanya lahirlah si Bertutur ini dari situ gitu. Tapi kan bahkan sebelum Mbak Yan memutuskan menikah, terus akhirnya menikah, itu aja tantangannya udah beda lagi kan. Nah terus akhirnya prioritasnya berubah jadi keluarga, gimana cara ngaturnya? Padahal Mbak Yannya juga udah punya bertutur. Kalau punya bertutur itu kan karena resign itu, tapi kalau
waktu berkeluarga, maksudnya waktu tantangan dari seorang jurnalis single, kemudian jadi seorang jurnalis yang punya keluarga, itu memang tantangannya juga beda banget. Karena pasti orang-orang di luar sana yang kemudian punya pasangan seorang jurnalis tuh pasti akan merasakan bahwa jadi pasangan jurnalis itu berat gitu loh. Karena anakku pun juga udah aku ajak untuk tahu dunia jurnalis ibunya gitu. Sesayang kayak, aduh kenapa kan jadi menangis ya. Apa yang udah disatukan Tuhan tuh, kalau kita mau segimana kuatnya berusaha untuk mutus, kalau memang dari Tuhan yang nggak mau mutus, nggak akan putus. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita maksain untuk tetap bersatu tapi ternyata emang nggak jodoh, nggak akan bisa. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Express Media, dan follow sosial media kami lainnya.